Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita masuk ke portal layanan program GTK Kemdikbud. Ya, kali ini saya mengikuti pendidikan keterampilan hidup PKH untuk angkatan keempat. Oke, masuk ke guru pembelajar, kemudian kita klik masuk. Oke, pendidikan keterampilan hidup ini saya ikuti angkatan keempat. Ini adalah beberapa pelatihan yang sudah diikuti di situs SIM Guru Pembelajar masa pandemi, asesmen kompetensi minimum dan pendidikan keterampilan hidup. Oke, saya tergabung di angkatan yang keempat ya. Kegiatan ini sedang berlangsung dan harus diselesaikan. Oke, pendidikan keterampilan hidup angkatan keempat itu mulai Senin tanggal 22 Februari sampai Minggu 7 Maret. Untuk memulai tinggal klik mulai. Saya baru menyelesaikan 31 tab hari kedua ini. Nah, ini dashboard halaman utamanya. Ya, pendidikan keterampilan hidup PKH angkatan keempat. Saya baru 31% nih ya, 31%. Nah, dimana pendidikan keterampilan hidup mendukung remaja untuk mengembangkan dan menggunakan berbagai keterampilan sesuai dengan konteks individu mereka. Ya, dalam kurikulum PKH terdapat 22 pertemuan dengan tema-tema yang perlu diketahui oleh para siswa. Nah, ini adalah pertemuan-pertemuan yang harus kita ikuti dan selesaikan didahului dengan free assessment. Ada kegiatan, kemudian pengantar pendidikan keterampilan hidupnya ada 1 topik, kemudian modul kedua ada 6 topik, yang modul satunya ada 7 topik, modul kedua 6 topik, modul ketiga ada 7 topik, kemudian menciptakan dunia yang lebih baik 6 topik modul selanjutnya, dan diakhiri dengan pose. Oke, saya sendiri free assessmentnya sudah saya lakukan, pengantarnya juga sudah saya lakukan. Di sini terdapat 1 topik ya, pertemuannya pengantar pendidikan keterampilan hidup. Kemudian modul satunya ada 7 topik dan terbagi menjadi 5 pertemuan. Ya, pertemuan pertama sampai dengan pertemuan yang kelima. Nah, kemudian modul yang kedua ini yang sedang saya lakukan, yang mengenai kebersihan diri, kebersihan di bagian luar, olahraga dan gizi, merokok, alkohol dan obat-obatan, kemudian internet dan musik. Kemudian modul 3 ada 7 topik ya. Ada modul 3 berteman, cinta, kesehatan reproduksi, kesehatan reproduksi bagian 2, kesehatan seksual bagian pertama dan bagian kedua. Sedangkan modul yang keempat ada 6 topik. Ya, ada pengantar, kemudian hak asasi manusia, keterampilan ya, dan seterusnya. Dan modul yang kelima melakukan aksi. Di sini terdapat 6 topik. Ya, dan nanti diakhiri dengan post assessment. Oke, nikmatnya dalam melakukan pembelajaran. Nah, bagaimana caranya supaya kita melakukan pembelajaran? Kita lihat contohnya. Saya di modul yang kedua, ini pertemuan yang ke-6 mengenai kebersihan diri. Oke, kita klik saja untuk melanjutkan kegiatan berikutnya. Ini adalah pertemuan ke-6 yang sedang saya kerjakan mengenai kebersihan diri bagian kedua. Tampilannya cukup atraktif, menarik ya, berbeda dengan seri-seri berikutnya. Kalau ini dirasa lebih familiar ya, lebih aktif. Ada peningkatan. Nah, kita klik coba pertemuan ke-6 materi-materinya. Nah, 31% ya yang saya ikuti. Nah, ini adalah contoh-contoh model pembelajaran untuk pertemuan yang ke-6. Saya rasa penting bagi Bapak dan Ibu guru ya, baik itu pendidiknya maupun yang mendapat tugas tambahan wali kelas untuk mengikuti pendidikan keterampilan hidup. Tapi untuk kesempatan kali ini kuotanya sudah
penuh ya, ada 14.000 ya. Tampilannya cukup bagus ya, mudah diikuti ya, bahasannya juga cukup enak didengarkan dari waktu ke waktu ya. Saya sendiri baru menyelesaikan 31%, ada 41 langkah, saya baru menyelesaikan 3 langkah di hari yang kedua ya. Waktunya masih panjang, ini dari tanggal 22 Februari sampai dengan 7 Maret untuk angkatan yang keempat ya. Nanti kita diperkenalkan juga dipandu oleh Bapak dan Ibu guru, ada Kondan, ada Ibu Lulu, ada Pak Yusinus dan Pak Asep ya, yang memberikan materi-materinya di guru pembelajaran untuk seri pendidikan keterampilan hidup PKH angkatan yang keempat. Nah, setiap langkah-langkah yang melalui slide itu dipandu dan diarahkan ya. Instruksi-instruksi yang terdapat di dalam pembelajaran PKH ini ya cukup bagus. Kita bisa mengklik setiap icon yang muncul di sana. Nah, bila setelah selesai ya, kita akhiri modul, nanti secara otomatis akan langsung ke modul-modul berikutnya atau kepada pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, saya sudah sampai ke akhir modul untuk pertemuan yang ke-6. Nanti apabila sudah selesai, maka akan secara otomatis akan lanjut ke pertemuan yang ke-7. Nah, kita selesaikan sampai dengan pertemuan atau modul yang terakhir ya. Nah, kalau modul 2-nya sudah selesai dari 6 topik, lanjut ke pertemuan ke-7, pertemuan ke-8 dan pertemuan ke-9 ya. Dan otomatis juga akan langsung berhubungan dengan apabila modul keduanya selesai, yang 6 topik lanjut ke modul 3. Ya, modul 3-nya ada 7 topik. Apabila kita sudah selesai kerjakan, lanjut ke modul keempat ada 6 topik. Kemudian lanjut ke modul 5 ada 6 topik dan diakhiri dengan post assessment. Nah, apabila kita sudah menyelesaikan langkah akhir, maka kita tinggal menunggu penerbitan dari sertifikat dari guru pembelajar melalui SIM PKB-nya. Oke, sayang sekali kesempatannya kalau tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.